Oke, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai hipotesis sesi 7. Oke, mari kita mulai. Ada baiknya kita aplikasikan dengan SPSS ya. Kemudian bagi yang belum ada SPSS-nya atau belum dengan laptop, kita aplikasikan dengan rumus manual. Boleh saja. Oke, salah. Nah, ini lihat uji hipotesis. Tadi sudah saya jelaskan juga sedikit ya. Ini saya ulang lagi. Ini ada 5 topik yang akan kita bahas. Tapi ini salah ya, ini 4 seharusnya. Saya potong saja. Konsep dasar, teori-teori, kemudian kesalahan, bagaimana hipotesis itu tidak boleh salah. Nah, kalaupun salah, hanya 2 yang boleh ya. 2. Kemudian hipotesis itu ada 2. Hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Yaitu hipotesis 1. Kalau ada 0, ada 1 ya. Cuma itu saja, binari ya. Kemudian menguji hipotesis ada beberapa metode. Pada sesi ini kita akan belajar hipotesis min ya, atau rata-rata. Kita telah belajar rata-rata, nilai tengah, ada standar deviasi ya. Oke, lanjut. Yang jelas hipotesis itu adalah dugaan sementara ya. Dugaan sementara yang perlu dibuktikan ya. Nah, perlu dibuktikan itu disebut dengan pengujian hipotesis ya. Nah, menggunakan parameter ya. Apa itu parameter? Kita telah belajar di pertemuan sebelumnya. Parameter itu adalah ada X, ada S, ada S2. Ini untuk sampel ya. Dan untuk populasi kita menggunakan ini ya, parameternya. Tapi fokus kita adalah ini, arahnya lihat ya. Arahnya adalah populasi menuju kepada sampel. Ya. Dalam hipotesis kita meneliti adalah sampel saja ya. Sampel saja yang kita teliti. Kenapa? Karena menghemat ya, menghemat biaya, menghemat waktu. Kita melihat populasi ini sebagai sampel saja. Nah, jika parameter ini, nilai rata-rata ini, nilai standar deviasi variannya sama atau mendekati, misalnya gini, nilai rata-ratanya adalah 5 ya, tapi kita mendapat nilai rata-rata di sampel adalah 4,9. Nah, boleh, karena mendekati 4,8 pun boleh, 4,7 pun boleh. Yang jelas adalah artinya apa? Parameter ini dengan statistik nilainya harus sama. Artinya apa? Nilai yang sampel kita miliki, yang kita peroleh, berarti nilainya mendekati populasi. Nah, itulah kita uji ya. Itulah kita uji. Disebut perlu pembuktian. Pembuktian itu dengan pengujian hipotesis ya. Jadi sudah saya jelaskan juga di Zoom, maaf. Karena ada kendala teknis ya. Nah, ini bisa dibaca. Yang jelas, ini dia parameter itu, notasinya seperti ini ya. Ini nanti kita buktikan. Oke, ini dia uji hipotesis seperti apa ya. Dia melihat populasi ini, betul nggak nilainya sama dengan sampel. Nilai parameter ini mendekati nggak nilai dengan statistik. Kita ingin meneliti kesehatan masyarakat Indonesia, tapi kita hanya sampel kita adalah orang Sumatera Barat. Ya, belum mewakili populasi, berarti salah. Kita harus mewakili, berarti kita harus mengambil datanya per provinsi. Satu orang boleh. Ya, berapa provinsi sekarang? 30-an ya. Nah, dan mencukupi. Pokoknya telah mencukupi 30 orang boleh. Makanya kita perlu uji. Ujinya dengan cara apa? Nah, ada 2. Menerima hipotesis atau menolak. Ya, kita uji dengan menerima hipotesis dan menolak hipotesis seperti itu. Hipotesis diterima kapan? Ya, karena kapan ya? Waktunya adalah karena tidak cukup bukti. Tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis. Karena apa? Karena buktinya cukup, populasi yang benar, sampel yang benar, faktanya ada. Nah, hipotesis diterima, bukunya ada, jurnalnya ada. Kebalikannya apa? Hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak adalah tidak cukup bukti ya, tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis itu. Jadi bukunya
sedikit, jurnal sedikit, faktanya ya abu-abu, kabur ya, seperti itu. Nah, intinya adalah kita menolak hipotesis nol. Apa itu hipotesis nol? Nah, ini kita akan belajar selanjutnya. H0, hipotesis ada dua ya, hipotesis H0 dan hipotesis 1. Ya. Hipotesis nol, kata kuncinya adalah tidak ada, ya. Kalau H1 ada. Jadi H1 tidak ada, H1 ada. Ini kata kuncinya. Contohnya apa? Kata kuncinya adalah tidak ada pengaruh makanan terhadap gizi buruk bayi. Nah, kalau satunya gimana? Ada pengaruh makanan terhadap gizi buruk bayi. Nah, itu aja. Kata awalnya tidak ada satu, ada satu. Jadi, judul skripsi kita apa? Pengaruh makanan terhadap gizi buruk. Nah, itu judul di halaman pertama dari skripsi kita. Hipotesisnya ada dua, H0 dan H1. Tidak ada satu dan ada satu. Kemudian parameter sudah dijelaskan. Ya. Cara-cara menguji hipotesis itu berdasarkan parameter dari rata-rata, dari standar deviasi, ya, dari sampelnya. Sampelnya minimal 30. Distribusinya berarti dari distribusi nanti jelaskan juga apa distribusi yang penting yang jelas bagaimana penyebaran datanya ya. Datanya normal atau tersebar mendekati rata-rata atau menyebar menjauhi rata-rata ya. Itu dilihat dari ada rumusnya nanti ya. Distribusinya seperti apa. Nah, berdasarkan yang keempat adalah berdasarkan arah. Arahnya positif atau negatif ya. Arah itu ke kiri atau ke kanan. Nah, seperti itu. Atau bentuk formulasi hipotesisnya seperti itu ya. Apa bentuk formulasinya? Ada positif, ada negatif. Nanti jelaskan. Nah, ini dijelaskan tadi ya, cukup singkat tadi karena ada kesalahan teknis. Yang jelas, hipotesis itu harus benar. Kita membuatnya, ada teorinya, ada kasusnya, ada bukunya, ada jurnalnya. Setelah kita yakin, kita buat hipotesisnya. Dan kalaupun salah, hanya boleh dua. Ya, boleh dua. Pertama adalah kesalahan tipe 1 dan kedua kesalahan tipe 2. Disebut juga positif palsu atau alfa. Kita telah belajar alfa seperti ini ya. Alfa seperti ini artinya error. Error kita kemarin belajar ada 5%, 1%, 10% ya. Kalau kita gambarkan H1 di sini ya. H0 di sini. Kalau kita gambarkan dia berada di sini ya. Kalau tipe 2 atau beta di sini, ya. Nah, kapan hipotesis itu betul? Yaitu 1 kurang alfa. Seperti itu ya. Nah, seperti apa nanti kita jelaskan. Yang jelas, yang betul 1 kurang alfa, ya. Kalau masih beta, masih disebut dengan salah 2. Atau salah pertama disebut dengan alfa. Nah, ini alfa kita sudah belajar. Oke. Nah, ini teorinya. Kapan itu tipe 1? Yaitu H0 ditolak. Jadi fokus kita, tadi H0 ya. Fokus kita adalah menolak H0. Jangan sampai hipotesis kita capek-capek meneliti, capek-capek menyebar data, capek-capek membaca buku. Ternyata skripsi kita cuma H0. Ya, bukan. Kita harus jalan dengan teori ya. Kita mengkonfirmasi saja bahwa A1 tambah 1 sama dengan 2. Betul nggak? Kita melakukan penelitian kita dengan cara metode lain. 1 sama 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita hanya mengkonfirmasi sifatnya ya. Membenarkan penelitian terdahulu ya. Skripsi membenarkan, mengkonfirmasi tesis S2, S3 disertasi ya. Nah, ini dia. Ini cukup rumit, tapi ini bisa dibaca saja. Dan jelas, kata kuncinya tadi gosip dan selingkuh, ya. Kenapa gosip? Ya, karena dia kelihatan benar, ya. Padahal salah. Nah, itu kan kenapa saya sebut dengan gosip, ya. Nah, kenapa dia selingkuh? Ya, karena dia kelihatan salah.
sesuatu yang salah, tapi dia benar. Nah, dia tutup-tutupi ya. Ini kebanyakan artis kita, polisi juga ada seperti itu ya. Ini oknum, bukan semuanya ya. Tapi yang jelas seperti itu. Kalimatnya seperti itu ya. Tipe 1 gosip, tipe 2 selingkuh ya. Nah, kita contohkan dengan nanti ya. Kenapa bisa ada tipe 1 muncul, tipe 2 muncul ya. Kenapa? Ya, itu ya kita jelaskan. Nah, ini kalau kita kolomkan. Ini saya jelaskan tadi 1 kurang alfa ya. Nah, ini benar nih. Ini benar ya. 1 kurang beta benar ya. Kemudian kita buktikan nanti ya. Ini mungkin masih abu-abu, masih ragu. Bentar. Nah, ini penjelasan dari tabel. Ini bisa dibaca. Bisa dibaca. Nah, ini nomor 5 yang perlu ya, 5, 6, 7. Tipe 1 alfa atau error, tipe 2 beta ya. Maka yang tepat adalah 1 kurang alfa ya, atau 1 kurang beta. Nah, apa maksudnya itu? Mari kita jelaskan lagi. Hipotesis yang tepat adalah H0 tidak ada dan H1 ada. Semuanya nggak benar karena ada teorinya, ada faktanya, ada bukunya, ada jurnalnya. Nah, kalau tipe 1, H0-nya tidak ada ya, atau kelima tidak ada, padahal H0 itu benar. Ya, kita salah karena kita menganggap itu H0 itu salah ya. Padahal kita inginnya adalah menelaah H0 itu tadi. Kita udah capek-capek, ternyata kita menyimpulkan bahwa H0 itu ditolak. Ternyata benar. Nah, ternyata H0 itu benar, buktinya benar. Ya, ada buktinya, ada jurnalnya, ada bukunya seperti itu. Begitu juga kebalikan dari beta ini. Kita capek-capek membuat H0 ini terima, tapi secara teori H0 itu salah. Ya, kenapa? Karena tidak ada bukti, kita hanya mengayal-ngayal aja. Ya, seperti itu. Kuncinya adalah ada teori, ada kasus, ada fakta, ada data. Ya, jadi hati-hati membaca buku, baca koran. Skripsi itu atau penelitian adalah ada kasus, ada teori, makanya kita angkat, makanya kita tertarik itu ya. Jadi nanti ada pertanyaan penguji, kenapa Anda tertarik mengambil judul ini? Ya karena ada teorinya Pak, ada kasusnya Bu, ada faktanya, ada datanya, ada bukunya, ada jurnalnya, seperti itu ya. Buktikan mana halamannya, seperti itu. Makanya kita senang melihat Ustaz Hidayat, dia membicarakan sesuatu karena ada buktinya, datanya ya. Makanya dia jelaskan semuanya. Makanya ini menjadi menarik. Itu. Nah, kita lanjut pada hipotesis 0 ya. Apa itu hipotesis 0? Kita pindahkan dulu. Nah, hipotesis 0 adalah tidak ada ya. Tadi kuncinya adalah tidak ada. Nah, tidak ada. Misalnya, tidak ada pengaruh inflasi terhadap krisis moneter, ya. Berarti kalau satunya apa? Ada pengaruh inflasi terhadap krisis moneter. Contoh H0 lagi. Tidak ada hubungan sistem informasi akuntansi terhadap keandalan laporan keuangan negari, ya. Sekarang negari telah dibantu dengan laporan keuangan dari yang dibuat di BPKP, ya. Nah, ini H0. H1-nya gimana? Ada pengaruh sistem. Ya, mulai dari ada dulu. Ada hubungan sistem informasi akuntansi terhadap keandalan laporan keuangan negari. Nah, ini juga dibedakan ya. Ini katanya ada pengaruh, ini katanya ada hubungan. Nah, ini kita jelaskan nanti ya. Pengaruh disebut dengan regresi, kalau hubungan disebut dengan korelasi. Nah, ada bedanya ya. Nanti kita jelaskan pada sisi berikutnya. Setelah sisi ini. Nah, contoh ketiga adalah tidak ada hubungan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan daerah, ya. Seperti itu. Oke, ini contoh saja. Nah, tentu ada H0, ada H1. Ya, H1 disebut juga alternatif, ya. Nah, jika ada hipotesis ditolak atau diterima, tentu harus ada hipotesis lain, ya. Disebut dengan H1 atau HA. Ya, seperti itu ya. Mudah saja. Tadi kalau H1 kata kunci tidak ada dan
H0 tidak ada, H1 ada. Nah, ini kalimatnya seperti ini, ya. Ada dan tidak ada. Oke, cukup mudah. Perlu diingat juga bahwa alfa disebut juga dengan kesalahan tipe 1 atau disebut dengan taraf nyata atau error, ya. Alfa 5%, 1%, 10%. Nah, kemudian kita juga hipotesis itu ada dua arah tadi, ya. Belum saya jelaskan, ada one tail dan two tail. Ya, one tail adalah seperti apa? Seperti ini. Two tail adalah seperti ini. Apa itu one tail? Apa itu two tail? Jelaskan. Jelas gambarnya seperti ini, ya. Yang jelas tadi kalau ada ini berarti hipotesis kita betul, ya. Ada kurang 1 kurang alfa, betul, ya. Seperti stabilisasi tadi, ya. Ini. Artinya apa? 1 kurang alfa. Alfa kita 5%. 1 kurang, kalau 5% 0,05, ya. Berarti kita yakin sebesar 95%, ya. Berarti makanya itu disebut dengan 1 kurang alfa. Tuh. Alfanya harus di sini. Kalau one tail, ya, bisa di sini, bisa di sini. Atau kita gariskan, ya. Nah, kalau one tail dia bisa di arah negatif, bisa di arah positif. Negatif, positif, ya. Ini negatif, ini positif. Seperti itu. Oke, lanjutkan, ya. Oh, diterima aja dulu. Yang jelas ada kata positif dan ada negatif. Itu disebut dengan eka arah atau one tail, ya. Jadi seperti apa kalimatnya nanti kita contohkan. Betul seperti apa? Nah, nanti kita contohkan. Yang jelas seperti ini gambarnya dulu, ya. Kita mulai dengan penggambaran. Kita imajinasikan dulu. Oke. Nah, merancang hipotesis, ya. Kita merancang, ya, kita telah baca buku, lihat fenomena, lihat kejadian, lihat jurnal, ya, semuanya, ya, lihat buku orang, skripsi orang, ya. Hipotesis dasar kita pertama adalah kita tentukan hipotesis dasar. Apa hipotesis dasar kita? Dan tandingan, ya. Kita ingat, ya, hipotesis yang tujuan kita melakukan penelitian adalah menolak H0. Nah, ini disebut dengan hipotesis dasar. Dan hipotesis tandingan adalah H1. Ya. Kemudian taraf nyata, kita harus menentukan errornya berapa? 5%. Kalau 5% berapa? 0,05. Nah, alat uji kita sesuai dengan parameter, ya. Parameter kita menggunakan banyak lagi yang kita pelajari sebelum ini adalah mean atau rata-rata, standar deviasi, standar median. Ya, itu yang kita pelajari dulu, ya. Nanti kita akan mempelajari parameter yang lain. Menghitung statistiknya. Ya, statistiknya seperti apa, ya? Dengan angka-angka. Dengan rumus-rumus, ya. Ini alfa. Nah, rumus alfa apa? Rumus S apa? Rumus S2 apa? Nah, ini disebut dengan, kalau rumus ini lambangnya, parameternya, nah, kita menentukan rumusnya apa lagi, ya, rumus, ya. Nah, asumsi klasik. Nah, ini kalau kita menggunakan SPSS, ya. Kalau data akuntansi banyak menggunakan asumsi klasik nanti. Contohnya, ya, saya singgung sedikit, asumsi klasik itu datanya harus normal. Datanya tidak boleh heterokedastisitas, tidak boleh homokedastisitas, autokorelasi, ya. Apa nanti pengertiannya nanti dijelaskan pada sisi berikutnya. Yang penting ada 4 asumsi klasik yang harus lulus, ya. Kemudian uji T, uji F, ya. Kita kemarin telah belajar uji X kuadrat, ya, uji Z. Nah, kita tetap pakai ini juga. Tapi yang jelas kita selanjutnya menggunakan uji T dan uji F. Nah, membuat kesimpulan dengan kalimat, ya. Kita telah belajar kalimat juga pada sesi sebelumnya, yaitu sebelumnya kita belajar estimasi, ya. Estimasi kita belajar kalimat itu harus gimana. Nah, di sini juga kita juga membuat estimasi
kalimat untuk hipotesis itu harus seperti apa. Nah, nanti diajarkan. Nah, contoh dui arah dulu ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan ada one tail atau two tail. Dui arah itu yang mana? Yaitu two tail ya. Dui arah atau dua arah ya. Coba kita contohkan. Judulnya adalah ini skripsi kita ya. Pengaruh rasa. Jadi X1 ya, 1, 2, harga produk, rasa produk dan harga produk terhadap penjualan produk kue lebaran ya, terhadap penjualan ya. Hipotesis pertama ya, tidak terdapat pengaruh rasa produk terhadap penjualan ya, terhadap penjualan ya. Ini satu ya. Nah ini dua yang ini. Nah ini yang dua. Ya, satu ya, satu adalah rasa. Berarti H0 tidak ada ya, atau tidak terdapat. Ya boleh tidak ada, pokoknya ada tidak. Kalimat tidak. Kalau ini HA atau H1 kita hilangkan tidaknya. Oke, kita jelaskan lagi. Tidak terdapat pengaruh rasa terhadap penjualan. Penjualan ini Y ya. Ini X, X1 dan X2. HA-nya apa? Atau alternatif terdapat pengaruh rasa terhadap penjualan. Ya. Intinya kita menolak H0. Ya. Nah, untuk harga gimana cara buat kalimatnya? Tidak terdapat pengaruh harga produk terhadap penjualan. Itu kalau H0. H1-nya atau HA-nya gimana? Kita hilangkan tidaknya. Terdapat pengaruh harga produk terhadap penjualan produk kue lebaran. Ya. Seperti itu. Oke. Jelas? Nah, ini kan dua arah, ya. Apa bedanya dengan dua arah? Nah, oke, kita jelaskan nanti. PK arah atau one tail, satu arah, ya. Nanti kita jelaskan. Yang penting ini seperti ini dulu ya. Nah, EK arah, apa bedanya? Ada negatif, ada positif. Sedangkan dua arah, belum ada positif, belum ada negatif. Artinya apa? Pada saat kita menggunakan dua arah, kita belum tahu lagi hipotesis kita itu positif atau negatif. Kalau di eka arah atau one tail, kita telah mengetahui, telah pasti, telah yakin bahwa di buku yang kita cari ada yang ingin kita cari adalah hasilnya harus negatif. Kalau ini hasilnya harus positif, ya harus, ya. Kalau ini tidak harus karena kita membaca buku, memiliki jurnal, ada dua versi nih. Versi pertama ada yang menolak, versi kedua menerima. Ada yang tidak terdapat, ada yang terdapat. Ya, itu bedanya ya. Di arah belum kita mengetahui arahnya. Eka arah telah kita ketahui arahnya, negatif satu, positif satu. Karena kenapa? Karena bukunya hanya satu, ya. Kalau di sini bukunya banyak, ya. Ini keputusan, ini biasanya adalah penelitian kita sebagai akuntansi menggunakan dua arah. Karena teorinya banyak, ya. Karena kita ilmu sosial 1+1 belum tentu 2. Kalau ini adalah ilmu pasti, ya harus ada negatif, harus ada positif. Atau ilmu agama, ya. Agama sumbernya di mana? Al-Quran dan hadis. Nah, makanya dia harus membuat hipotesisnya adalah negatif dan positif. Oke, cukup mudah. Kalau belum mengerti, silakan tanyakan nanti ya. Nah, ke arah, contohnya ialah pengaruh hutang dan nilai laba terhadap harga saham, ya. Ini bisa dibaca nanti di PowerPoint. Tidak terdapat pengaruh hutang terhadap harga saham. Nah, pada H1, kita buat lagi pengaruh hutang negatif. Negatif apa? Negatif adalah berbalik arah. Positif searah. Misalnya gini, hutang naik, nilai hutang naik, harga saham turun. Nah, ya, kalau positif gimana? Pengaruh hutang positif terhadap harga saham. Jika hutang perusahaan itu naik atau banyak, maka harga saham akan naik. Negatif gimana? Jika hutang perusahaan itu besar atau kecil atau turun, harga saham akan naik, ya. Dia berbeda arah terus. Ini naik, ini turun. Itu negatif, ya. Kalau positif, dia sama-sama naik.
atau sama-sama turun. Ya. Maksudnya gimana? Ini tidak terdapat pengaruh nilai laba ini 2, ini 1. X2-nya tidak terdapat pengaruh nilai laba terhadap harga saham. Ini kalau kita contohkan dengan akuntansi ya. Pengaruh nilai laba positif ya. Jika nilai laba naik, maka harga saham naik. Ya. Jika nilai laba positif ya, jika nilai laba turun, kita menggunakan pada ini, berarti harga turun. Dah ya. Kita mulai lagi ya, walaupun 7 semester lagi atau 6 semester lagi, kita harus membuat dari sekarang. Kita inginnya apa? Akuntansi publik, akuntansi sosial, akuntansi manajemen, ada audit, ada pajak, ada keuangan, ada saham seperti ini ya, atau akuntansi pabrik ya. Nah ini, kalau saya sendiri, kalau nanti rekan-rekan bertemu dengan saya sebagai pembimbing, maka saya akan condong pada akuntansi keuangan atau harga saham, tentang laba, tentang hutang ya. Nanti bertemu dengan saya. Oke. Nah ini bisa dibaca biar singkat. Nah ini hipotesisnya ya. Ini tadi topik terakhir mengenai min ya. Rumusnya Z. Kenapa Z? Karena kita menggunakan tabel Z. Kita telah belajar kemarin tabel Z ya. Ini rumusnya. Yang masukkan nilai rata-rata ya. Ini nilai rata-rata sampel. Ini rata-rata populasi ya. Ini standar deviasi populasi ya. Ingat-ingat ya. Di gambar pertama tadi, gambar nomor 2, dan ini N adalah sampel. Hipotesisnya diterima kapan? Jika Z hitung besar dari Z tabel ya. Z tabel kita telah belajar caranya ya. Z hitung ini kita menghitungnya. Nah, ini disebut dengan Z hitung. Oke. Maka H0 itu adalah H1 diterima ya. H0 itu adalah H1 diterima. Intinya kita adalah menolak H0 ya. Menolak H0. Kita mengkonfirmasi bahwa kita H1 diterima atau ada pengaruh ya. Kita hilangkan kata tidak. Oke, ini bisa dibaca. Nah, ini contohnya bisa dibaca. Step 1, H0, ini H0 ya. H1 seperti ini. Artinya apa? Nilai rata-ratanya sama dengan 22. Ya. H1-nya adalah nilai rata-ratanya tidak sama dengan 22. Ini dibangun ya. Tidak sama. Ini contoh saja ya. Step 2, kita lihat dulu, kita hitung dulu, kita masukkan angka-angkanya ya. Kita masukkan angka-angka ini. Nah, kita perhatikan nilai alfa juga. Nilai alfa kita bagi 2 kemarin ya. Ingat. Kemudian nilai Z di tabel inilah yang kita jadikan apakah H0-nya diterima atau ditolak. Atau H0 atau H1. Nah, ini Z tabelnya. Keempat adalah setelah kita peroleh nilainya, kita bandingkan lagi. Karena kita telah juga dapat nilai Z tabel. Z itu kita telah hitung juga. Nah, kemudian membuat kesimpulan dengan kalimat seperti ini. H0 adalah perusahaan mengklaim bahwa Joran memiliki ketahanan sama dengan 22 kilo. Ya, ini bisa dibaca biar cepat videonya. H1-nya pengamatan ketahanannya adalah 20,4. Nah, kita menerima yang mana nih? Kita harus menerima H1 ya. Kita harus menolak H0. Tapi kita coba hitung dulu. Ya. Kita hitung. Nah, seperti ini. Angkanya kita hitung seperti ini. Ya, ini tinggal mencocokkan aja. Ini telah diketahui ya. Masukkan ke rumusnya. Seperti itu. Oke, masukkan ke rumusnya. Oke, jelas ya. Dan selanjutnya adalah kita tentukan 0,05. Makan dulu. Karena 0,5 kita bagi menjadi 2. Sehingga dapatlah 0,025. Kita masukkan dalam persamaan 1 kurang 0,05 sehingga 975. Lihat di tabel 0,975 berada di mana? Di 1,96. Jadi angkanya adalah 6. Kita abaikan minus ya.
minus plus kita abaikan. Berarti 6,3. Di sini 1,96. Nah, udah ketebak ya, bahwa angka hitung lebih besar dari Z tabel. Artinya apa tadi? Jika Z hitung besar dari Z tabel, maka H0 ditolak, H1 diterima. Maka adalah H1-nya apa? Pengamatan penelitian adalah joran memiliki tahanan sebesar 20,4. Nah, yang betul adalah joran itu tahannya 20,4, bukan 22. Jadi ikan yang ditarik itu hanya bisa 20 kilo, bukan 22 kilo. Jadi klaim perusahaan itu batal. Nah, seperti itu. Maka H0 ditolak. Ini angkanya, ini Z tabelnya. Ya, lebih besar. Oke. Membuat kalimat kesimpulan. Gimana caranya? Kita tidak dapat membenarkan klaim dari perusahaan. Ya, perusahaan yakin dia menjual 22 kilo. Kenyataannya apa? 20 kilo. Ya, H1 diterima. Nah, ini kalimatnya ya. Kalimatnya sebagus mungkin agar orang paham. Inti dari penelitian adalah menolak H0. Maka dari contoh soal latihan di atas dapat dibuktikan bahwa setiap penelitian akan selalu mencari alasan dan data statistik yang akan menolak H0. Seperti itu. Nah, ini kalau kita menggunakan SPSS ya. Oke, bagaimana cara SPSS? Nah, seperti ini. Kita sebut X1-nya di sini ya. Ada datanya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Y-nya seperti ini. 6, 7, 7, 8. Ini contoh ya. Nah, caranya adalah analis, regression, linear. Kita masukkan. Ini X1 tadi ya. Nah, masukkan ke dependen. Nah, ini Y. Ya. Langsung kita okekan. Dapatlah angkanya seperti ini tadi. Tabelnya. Cari tabel yang koefisien AB. Ya. Koefisien AB-nya kita cek. Nah, ini. Ya. Ini dia. Ini kita cari. Ya. Ini kalau pakai UJT ya. Ini kalau pakai SPSS. Dia menggunakan UJT. Ya, nggak masalah. Ada teori. Ada UJT. Boleh. UJF boleh. Ini juga UJF. Juga boleh. Yang penting ada bukunya, ya tidak masalah. Ya, seperti itu ya. Ini menggunakan UJT. Seperti itu caranya. Ini kita balik lagi. Nah, seperti ini. Ini bisa dibaca bahwa itu cara kalau menggunakan hitungan dan menggunakan SPSS. Kalau menggunakan hitungan mudah, ya boleh. Kalau menggunakan SPSS, boleh. Tidak masalah. Yang penting jalannya sama. Oke, itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Dapat diterima, dapat membantu pada sesi ini. Sesi ini tidak ada tugas. Silakan dibaca. Jika ada ragu, silakan tanya juga. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.